Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bertemu lagi ya di mata kuliah manajemen pusat sumber belajar. Kali ini dengan materi menciptakan pelayanan prima dalam manajemen pusat sumber belajar, dalam hal ini perpustakaan. Nah, apa itu pelayanan? Jadi kalau kita perhatikan mungkin sudah sering teman-teman mendengarkan kata pelayanan ya. Namun di sini kita akan membahas pengertiannya. Pelayanan itu adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Jadi sesuatu yang ditawarkan tapi dia tidak berwujud dan tidak bisa dimiliki ya. Kemudian pelayanan perpustakaan berarti suatu upaya yang dilakukan oleh pustakawan sekolah agar bahan-bahan pustaka yang ada di perpustakaan sekolah dapat dimanfaatkan dan diberdaya gunakan seoptimal mungkin oleh para pemakai sehingga perpustakaan dapat menjalankan seluruh fungsinya dengan baik. Jadi kalau pelayanan tadi sesuatu atau kegiatan yang ditawarkan, nah karena ini pelayanan perpustakaan berarti upaya atau kegiatan yang ditawarkan oleh seorang pustakawan agar memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh pemakai atau pembaca dan sehingga perpustakaan itu berfungsi dengan sebaik-baiknya ya. Nah, itu pengertian dari pelayanan dan pelayanan perpustakaan. Nah, karena tadi materinya menciptakan pelayanan prima. Nah, ini namanya pelayanan prima itu berarti pelayanan yang baik ya, pelayanan yang diharapkan oleh pembaca di perpustakaan. Jadi jenis-jenisnya itu ada pelayanan tidak langsung dan pelayanan langsung. Kalau pelayanan langsung ini contohnya seperti pelayanan sirkulasi, kemudian pelayanan bimbingan pada pemakai. Nah, kemudian ada pelayanan tidak langsung ya. Seperti contohnya ini nanti motivasi, contohnya pemberian motivasi kepada pembaca. Dan juga ada namanya pelayanan, berarti selain ada pelayanan langsung dan tidak langsung, juga ada tata tertib ya. Nah, ini penjelasannya. Pelayanan langsung ini terdiri dari pelayanan sirkulasi, yaitu kegiatan melayani peminjaman dan pengembalian buku-buku perpustakaan sekolah. Jadi kalau kita minjam dan kita mengembalikan itu disebut dengan pelayanan sirkulasi ya. Biasanya ada buku atau ada catatan siapa yang minjam, buku apa yang dipinjam. Nah, itu namanya pelayanannya. Pelayanan referensi, kegiatan menyediakan sarana untuk mempermudah pemakai perpustakaan mencari informasi yang dibutuhkan. Nah, untuk pelayanan referensi ini berarti ya perpustakaan harus benar-benar banyak menyediakan berbagai referensi yang dibutuhkan oleh pembaca. Kemudian, pelayanan bimbingan, yaitu kegiatan untuk membantu siswa mendaya gunakan semua koleksi yang dimiliki perpustakaan. Berarti seorang pustakawan bisa membimbing pengunjung yang datang ke perpustakaan ya. Nah, adapun pelayanan tidak langsung ini kegiatan yang tidak secara langsung memberikan hasil seketika. Contohnya kegiatan pemberian motivasi ya. Memberikan motivasi bahwasanya perpustakaan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh siswa misalnya dalam mengerjakan tugas-tugasnya, melakukan kegiatan kerjasama yaitu baik kerjasama dengan guru, dengan siswa, dengan kepala sekolah, ataupun juga dengan kerjasama dengan perpustakaan lain ya. Kemudian kegiatan promosi, mempromosikan perpustakaannya. Nah, untuk prinsip-prinsip pelayanan perpustakaan sekolah ini yang pertama harus berkesinambungan ya. Jadi harus bekerja sama dan harus kompak antar anggota. Yang kedua, melangkah dengan benar sejak awal. Jadi dari awal sudah diniati harus bertanggung jawab dari awal. Jadi kalau dari awal sudah baik, insya Allah kedepannya baik. Kemudian penanaman sikap mental. Nah, itu sikap mentalnya berarti harus siap menerima
segala sesuatu yang akan terjadi di dalam pelaksanaan kegiatan di dalam perpustakaan itu ya. Kemudian dorongan, pengakuan, dan penghargaan atas prestasi. Nah, karena di dalam perpustakaan ini ada beberapa anggota yang mengorganisasikannya atau menjalankannya, seperti pustakawan sendiri, kemudian ada mungkin tenaga teknis yang lain. Nah, itu bisa diberi dorongan oleh kepala sekolah, diberikan prestasi, diakui, dihargai, sehingga mereka akan semangat dalam memberikan pelayanan kepada perpustakaan. Dan yang terakhir ada inovasi atau pengembangan yang bersifat lebih baik atau lebih baru dari sebelumnya ya. Nah, untuk meningkatkan mutu layanan perpustakaan, yang pertama seorang pustakawan atau tenaga teknis yang lain di dalam perpustakaan ini sikap ramah dan penampilan bagi pustakawan. Jadi sikapnya harus ramah ya, kemudian harus berpenampilan yang baik, yang sopan, dan yang rapi. Kemudian menyediakan brosur pengenalan isi dari perpustakaan, misalnya bisa juga dari buku-buku apa aja yang ada di perpustakaan. Kemudian pentingnya perpustakaan bisa dijabarkan di dalam brosur. Mengadakan berbagai perlombaan. Ini untuk perlombaan berarti misalnya ada lomba baca puisi dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, bisa diikutsertakan di dalam perpustakaan. Mengadakan study tour. Berarti perpustakaan memberikan pengadaan study tour atau jalan-jalan, atau bisa misalnya berkunjung ke perpustakaan lain yang lebih besar, itu juga bisa ya. Untuk yang kelima, mengundang tokoh masyarakat atau seorang pakar. Bisa jadi misalnya ini lebih ke pakar bagaimana cara membaca dengan baik dan benar, cara menulis artikel dengan baik dan benar. Nah, itu bisa didatangkan oleh pihak perpustakaan juga. Kemudian membuat jadwal kegiatan yang teratur. Jadi ada kegiatan yang misalnya kelas 10A hari Senin boleh berkunjung ke perpustakaan untuk kegiatan pembelajaran. Selebihnya juga dibebaskan dalam hal misalnya istirahat boleh. Jadi ada jadwal kegiatan yang teratur. Ini semuanya ini untuk meningkatkan mutu layanan perpustakaan. Jadi anggota perpustakaan juga berperan andil dalam memajukan atau mengembangkan perpustakaannya, terutama dalam hal layanan perpustakaan. Nah, sekian dari penjelasan saya ya. Di sini ada tugas, silakan dikerjakan. Tiga pertanyaan. Dan jika ada yang mau ditanya soal penjelasan tadi yang belum paham, boleh ditanyakan di grup ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.